Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Ahmad Ara Armagan dan Kevin Kelly, Danis Pahlavi Junus, Gusti Ramadhani, dan Nur Alia Jatul Haq Budiarto. Kamu tahu nggak sih? Ternyata di Indonesia itu ada 2 sistem garis keturunan loh. Serius, emang ada apa aja? Ada 2, yaitu matrilineal dan matrilineal. Wah, baru tahu. Coba jelasin dong, yang matrilineal itu gimana? Jadi, tadi kan ada patrilineal dan matrilineal. Nah, hari ini aku mau ngasih tahu tentang matrilineal. Matrilineal adalah sistem kerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Di dalam sistem ini, anak-anak terhubung dengan kerabat ibu mereka. Dan garis keturunan ibu dipandang sangat penting, terutama dalam hal pewarisan dan aspek sosial lainnya. Oh, jadi simpelnya garis keturunan ditarik melalui pihak ibu. Terus berarti seorang akan terhubung dengan kerabat ibunya dan mengikuti garis keturunan ibu mereka ya? Yap, benar sekali. Selain itu, kamu tahu nggak sepenting apa sih garis keturunan ibu di dalam masyarakat matrilineal? Tahu dong, sistem keturunan ini sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pewarisan, hak atas tanah, dan hubungan kekeluargaan. Terus contoh suku yang menerapkan sistem ini suku apa? Suku yang menerapkan garis hubung keturunan ibu atau matrilineal adalah suku Minangkabau. Tapi kenapa mereka menggunakan sistem matrilineal? Apa sejarahnya? Nah, sejarah sistem matrilineal dalam budaya suku Minangkabau disebut telah ada sejak zaman nenek moyang. Menurut cerita turun-menurun masyarakat Minangkabau, budaya matrilineal bermula pada masa kepemimpinan Datuk Katumanggunan dan Datuk Parpatianan Sabatang. Ketika Panglima Perang Majapahit Aditya Warman berniat menyerang Minangkabau, daerah yang dikenal cinta damai ini memilih menyambutnya dengan keramahan, bukan berperangan. Aditya Warman kemudian menikah dengan Putri Jamilah, adiknya Datuk Katumanggunan. Untuk menjaga agar keturunan Putri Jamilah tetap menjadi bagian Minangkabau dan mendapat warisan, dibuatlah adat Batali Pacambua. Adat ini mengubah sistem warisan dari bapak ke anak menjadi diwariskan melalui kemenakan dari pihak ibu, sehingga garis keturunan dan suku diturunkan lewat ibu. Dengan aturan baru ini, Aditya Warman hanya dianggap raja sementara, sampai kemenakan Putri Jamilah lahir sebagai pewaris tata yang sah. Inilah asal mula budaya matrilineal Minangkabau yang bertahan hingga kini. Oh, begitu. Iya, sekarang kamu bisa jelasin tentang sistem patrilineal nggak? Bisa dong, kan patrilineal itu sama saja dengan sistem matrilineal. Cuman bedanya patrilineal menggunakan garis keturunan ayah. Hah? Gimana tuh? Jelasin dong kayak gimana? Nah, dalam sistem ini, anak-anak dianggap sebagai bagian dari keluarga besar ayahnya. Dan nama keluarga, marga, atau suku diwariskan dari ayah kepada anak. Warisan, harta pusaka, dan hak kepemilikan biasanya juga diteruskan melalui garis keturunan ayah. Oh, berarti sistem ini juga penting banget loh di dalam masyarakat patrilineal. Bener banget, sangat penting. Karena sistem ini menentukan posisi sosial seorang di dalam masyarakat, termasuk hak dan kewajiban adat. Nah, kamu tahu nggak contoh masyarakat yang menganut sistem patrilineal di Indonesia? Aku tebak ya, Batak. Yes, benar sekali. Suku yang menerapkan sistem ini ada suku Batak di Sumatera Utara, suku Bali, dan beberapa suku di Nusa Tenggara Timur. Lalu, bagaimana sejarah sistem patrilineal ini ada di masyarakat Batak? Menurut sejarah dan adat Batak, garis keturunan ayah dijaga ketat untuk memastikan keberlangsungan marga. Oh iya, kan marga adalah identitas penting bagi orang Batak yang menentukan hubungan kekerabatan, pernikahan, adat istiadat. Dalam budaya Batak, laki-laki memegang peranan sentral karena merekalah penerus marga. Sejak zaman nenek moyang, pewaris tanah, wilayah, dan hak adat dilakukan kepada anak laki-laki sehingga keluarga tetap terikat kuat dengan marga ayah. Nah, dengan sistem ini, seorang perempuan yang menikah akan ikut ke keluarga suaminya, dan anak-anaknya secara otomatis menjadi bagian dari marga sang ayah. Itulah mengapa garis keturunan patrilineal sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat yang menganutnya. Jadi, selama itu yang kami jelaskan kalian ngerti nggak? Yang pasti ngerti dong.
Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan pertama bagi sekolah yang cowoknya paling cakep versi SMP Alpen jatuh kepada